Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi kita di Blast IG RGK. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak ada IG live lagi di Instagramnya RGK_Ketapang ini. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal toxic positivity bersama dengan salah seorang teman aku juga, konselor juga, pelayanan juga, dan namanya Cisusan. Kita akan ajak aja Cisusan untuk join ya. Halo Cisusan. Hai, Wih, apa kabar sih? baik. Suaraku kedengaran nggak sih? Kedengeran, kedengeran. Oke, sip. Ya. Oke, jadi teman-teman, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal toxic positivity. Aku sengaja pakai baju kuning ya, positif. Ya positif. Dan kita ngobrol sama Ci Susan, konselor melayani di PKKB Pontianak ya, Ci. Benar. Oke, jadi si Susan pun di PKKB itu juga pelayanan sebagai konselor juga ya, hamba Tuhan yang melayani konseling. Jadi ini akan tepat sekali nih kita ngobrolin toxic positivity sama si Susan. Oke, jadi teman-teman yang udah bergabung, selamat datang. Silahkan dikasih tahu teman-temannya yang toxic biar ikut Flash IG hari ini, biar sama-sama belajar apa sih tanda-tandanya gitu ya. Kalau mengarah ke sana gimana dan bagaimana kita juga jadi pendengar yang baik, jadi teman yang baik ya. Jadi teman-teman yang udah join jangan lupa kode-kodein teman-temannya yang toxic untuk ikut Flash IG ini ya, RGK_Ketapang. Oke. Langsung aja tanpa berlama-lama si Susan kita langsung masuk ke topik kita nih ya. Ini Sip. kita tuh udah sebar survei nih ya, kita udah sebar Nah, survei. Ternyata lumayan hampir 50% ke atas, 60-70% itu pernah ngalamin yang namanya toxic positivity gitu. Nah, itu kan wah, tinggi juga suatu ya. suatu Banyak yang loh ya. menarik. Ah, Iya, suatu yang menarik gitu ya. Dan kebanyakan alasan yang paling besar tuh adalah biasanya disebut kamu kamu sabar ya gitu ya, atau nggak apa-apa, tenang aja, semua bakalan baik-baik aja gitu ya. Nah itu kan mungkin mungkin aku jadi berpikir gitu ya, apakah kata-kata seperti itu termasuk toxic positivity gitu. Pasti kan kadang kita kan mungkin karena kita nggak tahu apa harus jawab, ya udah sabar gitu ya. Nah, maksudnya apa sih Ci sebenarnya toxic positivity itu ya, dan apa sih bedanya sama positive thinking gitu? Nah, jadi kalau yang tadi Paula bilang bisa jadi itu ya termasuk toxic, tapi bisa jadi enggak, sebenarnya tergantung konteksnya. Nah, kalau yang tadi Paula bilang antara positive thinking dengan toxic positivity itu kayaknya beda-beda tipis gitu ya. Nah, kalau yang positive thinking artinya dia itu ya memang orang yang jauh lebih punya optimisme, melihat secara positif. Tapi kalau yang positive thinking itu dia nggak mengabaikan bahwa ya memang ada sesuatu yang buruk terjadi. Dia tidak menyangkali ataupun menghindari emosi yang negatif. Nah, tapi dia tahu bahwa dan dia terima bahwa iya memang ada sesuatu yang negatif nih yang sedang terjadi. Ada perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan nih. Nah, tapi dia juga mencoba untuk melihat apa sih hal yang lebih positif, apa sih sisi positifnya. Nah, kalau yang toxic positivity ini yang beda. Nah, ini jadi kayak satu pola pikir ekstrim di mana kita itu hanya boleh. Jadi benar-benar hanya boleh positif. Nah, sedangkan bagian yang negatif itu benar-benar kayak dihindari, diabaikan, dikecilkan, sehingga orang itu benar-benar hanya boleh positif aja. Nggak boleh selain daripada yang positif, seperti itu. Nah, jadi ini kayak satu, apa ya, continuum gitu ya, antara yang positive thinking sampai ekstrimnya ke yang toxic positivity gitu. Kayak misalnya um, kita buat teh manis gitu ya, kalau gulanya pas 1 sendok, nah oke. Okay. Tapi kalau misalnya gulanya sampai 3-4 sendok makan kan akhirnya kita kemanisan gitu kan, terus diabetes kan. Nah kira-kira toxic positivity itu seperti itu. Jadi kata kunci dari toxic positivity itu adalah mengabaikan dan menyangkali perasaan negatif yang muncul. Padahal sebenarnya itu ada, gitu Oke. kira-kira.
Oke, jadi itu perbedaan yang paling jelas ya, bahwa sama-sama ngadapin masalah, tapi kalau toksik itu ya lu nggak boleh ini gitu, nggak boleh sedih, nggak boleh negatif, gitu. Benar, benar, Harus benar, benar, positif benar, gitu. benar, 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 benar. Oke, berarti ini sih maksudnya bisa ada berapa juga nih yang jawab pas kita tanya ya apa sih perbedaan positive thinking dan toxic positivity. Mereka tuh ada yang jawab kalau positive thinking tuh lebih buat diri sendiri gitu ya, kayak ngomong diri sendiri. Kalau toxic itu waktu kita sabar-sabarin orang lain gitu. Nah, berarti itu nggak kayak gitu juga ya sih ya? Nggak kayak gitu juga. Nah, kalau misalnya yang kita ke diri sendiri, bisa juga sebenarnya kita jadi toxic. Ketika kita kayak menghindari, kita bilang, nggak kok, aku nggak kenapa-kenapa, aku oke-oke aja. Padahal sebenarnya situasinya udah nggak oke gitu. Nah, itu kita bisa jadi toxic kepada diri sendiri juga. Dan bisa juga kepada orang lain. Makanya ketika ada orang yang cerita, kita bilang, udah nggak apa-apa, itu mah hal kecil. Aku dulu loh pernah bla 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 bla. Nah itu bagian dari toxic positivity juga. Kayak kita nggak berempati, nggak bersimpati dengan apa yang terjadi pada orang lain gitu. Oke, oke. Nah, berarti mungkin tanda-tandanya kali ya. Tanda-tanda ini tuh udah ngarah ke toxic tuh kayak gimana tuh? Yang pasti yang tadi tuh, yang pertama tuh, dia menyangkali atau menghindari emosi negatif. Nah, jadi kan kalau kita hidup ya, Pau ya, pasti um, di dalam dunia ini kita bisa merasa senang, bahagia, ya kita suka lah ya dengan perasaan kayak gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri juga bahwa ya pasti kita itu bisa mengalami sesuatu yang buruk gitu. Misalnya udah pacaran berpuluh-puluh tahun gitu ya, terus tiba-tiba ditinggal nikah, sakitnya luar biasa gitu kan. Nah itu kan pasti ada emosi negatif yang muncul gitu, pasti ada rasa sedih, rasa kecewa. Nah, orang-orang yang toksik akan cenderung, enggak kok aku oke. Padahal sebenarnya udah ada perasaan itu. Nah, itu yang pertama dia menyangkali. Dan akhirnya yang kedua, bunyikan perasaan aslinya. Padahal orang udah tahu. Dan bahkan kadang orang bisa jelas melihat bahwa ya kamu nggak baik-baik aja gitu. Tapi bagi dia, nggak kok. Dan dia sendiri juga tahu bahwa dia sebenarnya ada perasaannya negatif, perasaan sedih, kecewa, marah, cemas, takut, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Tapi dia masih, enggak, aku oke-oke aja. Nah, itu dia menyembunyikan perasaannya. Kemudian yang ketiga, dia itu kayak mengecilkan masalah yang dihadapin. Memang nggak semua masalah besar ya. Dan kita juga jangan membesar-besarkan masalah, kan gitu. Nah, tapi ada kalanya ya memang masalah itu serius dan benar-benar berdampak besar gitu. Nah, tapi bagi orang-orang yang toksik, enggak kok, aku masih bisa handle dan itu bukan apa-apa gitu. Jadi masalah dia kecilkan. Masalah orang lain juga dia rasanya mengecilkan masalahnya orang lain gitu. Nah, jadi ketika tanda yang lain juga adalah ketika orang cerita dan ketika misalnya orang nangis, orang rasanya kayaknya kok nggak bisa menghadapi masalah. Nah, dia, orang yang toksik ini akan menilai orang itu lemah. Di dalam hatinya mungkin ya, dia nggak akan ngomong kamu lemah sih. Bisa jadi muncul, tapi biasanya di dalam hati, ih gitu aja kok sampai baper gitu misalnya. Nah, itu tanda-tandanya. Dan yang paling pasti adalah dia akan selalu membanjiri orang dengan kata-kata yang positif. Kamu positive thinking aja, segera akan berlalu, ngapain juga dipikirin. Nah, kata-kata yang seperti itu, move on gitu. Tanpa mengakomodasi perasaan-perasaan negatif, perasaan cemas, perasaan takut yang mungkin disampaikan, dicurhatkan oleh temannya itu. Nah, itu mungkin tanda-tandanya. Yang paling jelas ya, yang kita bisa lihat, oh ini sebenarnya udah toxic nih. Oke. Aku jadi terpukulnya waktu itu ya, waktu dengar orang, soalnya kan sih sebenarnya ada orang-orang tuh ya yang memang yang apa ya, menghadapi masalahnya tuh lebay gitu. Jadi kita tuh kadang menilai ini orang lebih-lebihan, kayaknya nggak bisa gitu-gitunya kayaknya. Berarti itu kita ya gimana ya, kita bisa menanggapinya ya, ya. Kalau ada orang yang berlebihan gitu sih, kita dengan masalahnya gitu kan. Iya. Nah, bisa jadi ada orang yang tipe yang kayak gitu ya, yang kayak berlebihan dengan masalahnya. Tapi bisa jadi juga kayak gini, ada orang yang
daya tahan terhadap masalahnya itu beda-beda. No. Nah, jadi ada orang yang kena masalah dikit aja karena mungkin dia di rumah sangat diproteksi gitu ya. Nah, jadi kena masalah dikit aja kayaknya dia udah nggak bisa gitu. Tapi bagi orang-orang yang mungkin ya dari sejak kecil banyak mengalami permasalahan hidup gitu, jadi terbentuk jadi kuat gitu ya. Nah, mungkin bagi mereka masalah itu kecil. Nah, bisa jadi juga seperti itu. Jadi bagi kita mungkin masalahnya kecil kok, bisa kok, tapi mungkin bagi dia ya itu udah besar gitu dan itu udah sulit ditanganin gitu. Nah, ini benar-benar tergantung pengenalan kita sama orang ini juga ya, apakah dia termasuk tipe yang pertama, emang semuanya dilebaikan, semuanya yang kecil juga dibesar-besarkan, atau memang ya itu pengalaman hidup yang berbeda sehingga membuat dia punya daya tahan yang jauh lebih rendah terhadap pergumulan dalam menghadapi masalah seperti itu. Oke, oke. Berarti memang pola pola keluarga juga membentuk seseorang dalam menghadapi sebuah masalah sama orang menanggapi Benar, masalah itu ya. benar, 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 benar banget. Uh-uh. Nah, ini Dan ada ada, pertanyaan. Hah? oh oke, okay. Mana ya? Ini ada. Oh boleh bantu bacain? Nggak kelihatan di Iya, tempatku. iya. Kayaknya sekarang jadi kayak remang-remang. Udah Iya lama banget benar. kita udah lama juga nggak live IG nih. Oke, dari Angel nih ya. Kalau kalimat jangan terlalu banyak dipikirin, nanti malah stres loh. Itu ada di level mana ya, Ci? Itu termasuk toxic Nah, atau sebenarnya sebuah nasihat gitu ya, encouragement, jadi jangan dipikirin, nanti stres gitu. um, sebenarnya ketika kita bilang jangan dipikirin, uh, dipikirin toh nggak akan selesai juga. Kadang ada yang ngomong seperti itu. Nah, sebenarnya ini tergantung ya. Ketika orang cerita ke kita, kita nggak tahu gimana cara menanggapi, terus kita kasih tahu itu bisa jadi. Terus yang kedua, orang cerita, terus ya kita nggak tahu mau bersimpati, berempati dengan cara gimana, terus kita ngomong kayak gitu, akan menyelesaikan pembicaraan. Nah, kalau yang tipe yang kayak gitu, itu mungkin bisa jadi termasuk yang toksik. Nah, kalau misalnya kita udah dengerin dari awal sampai akhir, kita berempati, bersimpati, nah kata-kata itu terakhir ketika kita keluarkan, nah it's okay. Mungkin itu satu bentuk encouragement. Tapi ketika dia baru cerita, kita belum apa-apa, udah nggak usah dipikirin, nanti kamu stres. Terus habis itu kita ke topik pembicaraan yang lain. Nah, itu toxic positivity sih. Artinya kita mengabaikan apa yang terjadi sama teman kita itu, mengecilkan masalahnya, karena kita suruh dia nggak usah pikirin gitu kan. Dan which is itu nggak mungkin, dia nggak mungkin nggak pikirin gitu. Iya, benar juga. Biasanya cara nggak mikirin ya aku. Itu cara supaya nggak mikirin masalah. Kalau nggak tidur all day gitu ya. Itu juga kadang jadi salah satu ciri-ciri depresi juga ya. Itu menghindari masalah tuh. Tapi ketika bangun kan kepikiran lagi. Iya, iya, makanya itu. Supaya nggak kepikiran pakai jalan pintas, benar-benar. Berarti memang tergantung konteksnya ya, kalimat itu dikatakan waktu kapan gitu ya. Gitu ya Angel ya. Kamu entar kalau aku curhat jangan digituin ya nanti. Nanti di ending baru digituin. Di ending. Oh. Dan itu pun perlu lihat-lihat juga. Oke, oke Ci. Nah, kalau gitu Ci, kan kita udah tahu nih ya apa bahwa toksik itu sesuatu yang ya berbahaya juga. Dan apa sih efeknya gitu? Efeknya bagi kita juga yang mungkin kita juga jadi toksik buat diri kita sendiri gitu. Ataupun waktu kita ngomong ke orang lain, apa sih sebenarnya ada efek apa yang terjadi gitu? Nah, pasti ya, baik bagi orang yang dengerin, ataupun bagi kita sendiri yang kita punya cara pola hidup yang, pola pikir ya, yang toksik itu ya. Yang pertama pasti jadinya stres. Karena kan emosi negatifnya itu dihindari, disangkali, diabaikan gitu kan. Sedangkan ya emosi negatif itu pasti akan tetap ada gitu. Hanya saja kita nggak mikirin, kita nggak hadapin itu. Nah, lama-lama itu kan bisa berefek bagi tubuh kita. Misalnya contohnya paling gampangnya ketika orang negatif terus
kadang bisa sakit mah, apalagi sekarang asam lambung. Nah, itu udah yang paling sering tuh. Karena ya emosi negatif yang tidak diproses itu pasti akan eksesnya itu kemana-mana gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jadinya orang yang dengar ketika kita ngomong, udah nggak ada apa-apanya itu misalnya ya, udah kamu tenang aja. Nah, mungkin orang yang mendengar ataupun kita sendiri jadi sering merasa malu dan bersalah karena kita punya emosi negatif itu. Kan kalau yang toxic positivity itu artinya kan dia nggak mau mendengarkan emosi negatifnya. Jadi emosi negatif itu kayak haram hukumnya gitu kan. Nah, jadi ketika ada perasaan itu muncul, itu jadi kayak rasa malu, rasa bersalah. Loh, kok aku punya perasaan yang kayak gini? Ini seharusnya nggak boleh nih. Karena kan bagi yang toksik, memang perasaan-perasaan negatif itu diabaikan gitu. Jadi ketika itu perasaan muncul, ya jadinya malu, bersalah pada diri sendiri. Karena merasa, loh kok aku kayak gini ya? Kok aku negatif ya? Seharusnya kan nggak boleh negatif gitu. Nah, terus yang ketiga pastinya karena kan tadi dibilang dia cenderung mengecilkan masalah ya. Jadi ya pasti masalahnya nggak akan selesai. Karena kan ditekan, dihindari, diabaikan. Ya sebenarnya masalahnya tetap ada di sana dan nggak selesai gitu. Nah terus yang keempat, pastinya relasi kita sama orang lain itu jadi dangkal. Termasuk relasi kita dengan Tuhan. Pastinya kita nggak pengen kan punya teman yang kalau kita curhatin dia ngomongnya udah santai aja jangan baper atau apa gitu, pasti kita males dong dengan teman yang kayak gitu. Mungkin ya temenan sama dia hanya sekedar untuk hang out, having fun, ketawa-ketawa, tapi untuk relasi yang lebih mendalam, nah kita pasti nggak akan pilih dia gitu loh. Sama juga dengan relasi kita yang toksik ini dengan Tuhan ya. Karena kita merasa, ya Tuhan jadinya juga mau denger yang positif-positif aja. Padahal Tuhan itu kan tahu seluruh isi hati kita ya. Entah yang waktu kita senang, waktu kita sedih, Tuhan kan tahu. Tapi akhirnya dia juga kayak merasa harus menampilkan yang baik di hadapan Tuhan juga. Gitu. Nah, efek yang terakhir mungkin aku pikir, karena dia nggak mau menghadapi emosi negatif, nggak mau menghadapi masalah juga, akhirnya ya pertumbuhan pribadinya ya jadi terhambat, bukan pertumbuhan fisik ya, tapi pertumbuhan emosi, pertumbuhan jiwa. Karena kan ya kadang kita belajar banyak justru dari masalah-masalah, dari hal-hal negatif yang kita hadapi di dalam hidup. Kadang itu yang buat kita jadi lebih dewasa, lebih pengertian, lebih berempati. Nah, kalau kita nggak belajar menghadapi itu, ya pasti otomatis kita nggak akan bertumbuh. Itu sih menurutku efek-efeknya. Oke, oke. Aku jadi ini sih, saya jadi keinget beberapa mungkin apa ya budaya orang tua zaman dulu yang sebenarnya mungkin kita bisa maknai sebagai toxic positivity ya, kayak misalnya anak cowok tuh nggak boleh nangis gitu, nangis tuh lemah, nangis tuh kamu tuh cengeng gitu kayak anak cewek gitu misalnya, atau misalnya Benar. kenapa kamu harus nangis gitu, kamu tuh harus fight gitu, itu berarti saudara bisa ke toxic positivity juga ya Ci. Sebenarnya itu pesan-pesan dan konsep-konsep yang nggak terlalu tepat ya. Tapi ya kita nggak bisa salahkan orang tua kita juga karena ya mereka mungkin dapatnya dari nenek moyang yang di atasnya juga gitu kan. Padahal sebenarnya ya cowok dengan cewek kan sama aja, diciptakan Tuhan punya kelenjar air mata ya. Jadi punya hak untuk nangis dong sebenarnya ya. Nah, cuman itu tuh stereotip-stereotip yang ditekankan di dalam masyarakat itu yang diajarin, dan lebih banyak ya kayak budaya Chinese mungkin atau budaya yang lain juga ya, kayak gak usah nangis, cari aja solusinya. Kamu nangis juga solusi nggak akan ketemu. Nah sebenarnya ini ya nggak mengakomodasi perasaan anak ya. Nah akhirnya banyak tuh, jadi akhirnya yang kayak perasaannya tersumbat, dan akhirnya juga ketika tumbuh besar kurang bisa berempati, bersimpati dengan orang lain yang punya masalah gitu. Nah itu ya hal-hal yang kalau kita udah sadar kita perlu perbaiki ya nanti kalau kita jadi orang tua. Oke.
ini jadi ini sih ya, harus diberi nih ya, kita dengar dari konselornya tips and trick gimana kita bisa jadi pendengar yang baik, dan menurut aku ini bisa jadi pelajaran buat kita memutus mata rantai itu ya. Maksudnya Hmm. ya aku pun juga mengalami gitu ya, kayak iya kayaknya kita perlu mengakomodir perasaan itu ya. Nah itu gimana sih Hmm. tips and triknya gitu jadi pendengar yang baik. Hmm. Nah, jadi pendengar yang baik bagi orang lain gitu ya berarti ya. Yang pertama, jangan pikirkan tentang apa yang harus kita jawab. Tapi Okay. benar-benar dengerin aja. Namanya kita kan mau jadi pendengar yang baik. Ya udah dengerin aja. Nah, kebanyakan kita dulu, dan kadang saya pun masih seperti itu juga ya. Kebanyakan kita ketika kita dengar, kita udah mikir, oke, nanti aku mau jawab apa. Jadi kita dengar untuk menjawab. Tapi sebenarnya untuk jadi pendengar yang baik, kita dengar untuk mengerti. Mengerti apa sih sebenarnya isi hatinya, apa sih yang jadi kesulitannya, apa sih yang jadi pergumulannya. Kadang kita itu tidak bisa menyampaikan secara langsung dan secara jelas. Kalau aku itu lagi merasa kecewa loh sebenarnya, bla 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 bla. Sebenarnya kadang kita sulit. Nah, disitulah kita perlu benar-benar kayak dengerin dia aja. Jadi orang yang jadi lawan bicara kita itu, dialah fokus perhatian kita. Bukan supaya kita kayak bisa kasih nasihat yang bagus, nggak perlu mikirin itu. Yang penting kita dengerin dulu aja. Kadang dengan kita dengerin, orang itu kadang bisa muncul solusi sendiri. Tanpa perlu kita kasih solusi juga. Nah, inti dari menjadi pendengar yang baik, benar-benar fokus perhatiannya sama orang itu. Mendengar untuk ngertiin dia. Dan kita nggak perlu kasih nasihat yang banyak juga ketika memang itu tidak diperlukan gitu loh. Nah, mungkin itu sih untuk jadi pendengar yang baik. Nah, kita tangkap apa yang jadi uh, kebutuhannya, apa yang jadi pergumulannya, dan kalau bisa ya, jangan selalu berikan solusi. Karena belum tentu orang itu nggak tahu. Jadi jangan kita yang kayak sok tahu gitu ya, kasih solusi. Kadang orang tak perlu solusi dari kita, yang mereka butuhkan hanya telinga kita dan hati kita yang mau dengerin. Jadi itu kunci satu-satunya sih untuk jadi pendengar yang baik. Dan memang harus dilatih sih, Paul. Jadi nggak dalam satu malam kita akan langsung jadi pendengar yang baik, enggak. Jadi memang kita harus kayak sadar diri, oke, aku pengen dengerin dia dengan sepenuh hati, fokusnya pada dia, bukan pada diriku, bukan pada apa yang akan aku jawab selanjutnya. Biasa itu yang dilakukan di ruang konseling juga sih. That's the only trick. Iya, ya. Mungkin karena kita tuh punya pemikiran bahwa waktu orang curhat tuh kita jadi pemberi solusi ya. Kadang tuh kita terjebak di situ tuh. Kalau ada orang yang Benar-benar. curhat, berarti dia butuh solusi, dia butuh jawaban. Atau kalau enggak dia butuh apa ya, kekuatan dari kita gitu. Padahal mungkin hanya butuh telinga yang mendengar ya, dan mengiyakan perasaan negatifnya dia gitu ya. Benar. Nah, kadang itu justru membawa kelegaan loh. Ketika kita bisa mengiyakan, walaupun mungkin kita tidak sepenuhnya setuju lah ya, misalnya lah ya, dengan solusi-solusi yang dia ceritakan atau dengan caranya dia, misalnya contohnya konkretnya, misalnya ada satu orang yang bilang ke Paula lah atau ke aku, iya tadi aku bertengkar sama mamaku, aku bilangnya mama nggak sayang sama aku, bla bla bla. Mungkin kita dengar kata-katanya kasar. Nah, tapi di waktu itu yang dia lebih penting adalah kita mengerti bahwa dia mungkin terluka dengan mamanya tentang masalah itu. Bukannya kita langsung, kamu nggak boleh kayak gitu loh, sebagai anak kamu harus menghormati orang tua, kan kamu tahu kata. Nah, itu kan langsung udah kayak nggak mengakomodasi perasaannya, tapi kita udah langsung kasih solusi, kasih nasihat yang nggak menolong sebenarnya gitu. Nah, setelah udah dia cerita panjang lebar, nah mungkin di terakhirnya baru, tapi kamu merasa nggak sih kalau kamu ngomong sama mama agak kasar?
Nah, mungkin setelah kita mengakomodasi semua perasaannya, dia baru bisa mikir, iya sih, gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, oke. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan ya, tulis di bawah. Soal mau curhat pengalaman pribadi juga boleh, selagi ada konselor nih ya. Silakan kalau mau curhat atau mau tanya apapun gitu ya. Nah, sebelumnya ada yang nanya nih ya, Ci ya. Ah, Gimana sih caranya kita untuk menghadapi teman yang toksik? mau diapain? Jangan temenan lagi. Iya. Em, Kadang ada orang yang kalau dikasih tahu dia mungkin akan terima. Ada orang yang memang nggak bisa terima juga dengan masukan-masukan gitu kan ya. Nah, kamu rasa kalau misalnya temanmu eh, rasanya memang dia toksik dan kamu bisa ngobrol sama dia tentang hal ini, yang ngobrolkanlah. Tapi kalau memang rasanya itu juga mengganggu dirimu, nah kamu boleh pikirkan apakah memang tepat berteman dengan dia gitu. Karena kita nggak bisa mengubah orang lain. Kita mau mengubah diri sendiri aja sulit, apalagi mau mengubah Oke. orang lain gitu. Nah, kita hanya bisa mungkin berdiskusi, cari waktu yang tepat untuk ngobrolin tentang hal ini dengan dia gitu. Atau mungkin cara yang lebih oke adalah ketika kita tahu dia dalam masalah, ketika kita tahu dia punya emosi yang negatif. Nah, mungkin ketika dia pas lagi ada masalah dan kita dapat momen itu ya, kita bisa bilang kok, justru aku ngerasa kayaknya kamu lagi cemas deh. Dan gak apa-apa kok kalau kamu merasa cemas. Nah, mungkin satu kali itu bagi dia nggak gimana-gimana ya. Tapi ketika beberapa kali kita tawarkan rasa empati seperti itu, mungkin dia akan mikir juga. Kayak air yang ditetesin ke batu kan, lama-lama kan batunya bolong juga. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kita cari momen-momen yang tepat, pantulkan perasaannya, kasih tahu dia, kalau aku ngerasa kamu emang lagi nggak oke, dan ya it's okay to be not okay. Kan ada film Koreanya ya, it's okay to be Waduh. not okay gitu. Uh-uh. Wah, ini kita udah dapat Cara-cara ini ya, simple kayak gitu. Uh-uh. teknik konseling nih ya. Pantulan perasaan ya sih. Pantulan perasaan, asik. Ya, menurut aku sih ya di budaya, ya mungkin beberapa budaya tuh nggak familiar sama perasaan ya. Maksudnya, Mm-mm. eh, taunya marah, taunya sedih gitu. Tapi di balik itu tuh kita juga nggak tahu kenapa aku marah, kenapa aku sedih, kenapa aku takut. Nah itu gimana itu kita Mm-mm. juga bisa ngembangin apa ya istilahnya vocabulary perasaan itu gitu. Mm-mm. Nah, kalau mau mengembangkan vocabulary perasaan, sebenarnya di internet itu banyak. Salah satunya mungkin teman-teman bisa cari namanya Wheel of Emotion ya, roda emosi. Nah, di situ setidaknya itu banyak banget. Jadi dia ada pembagian. Kan ada 6 emosi dasar, senang, sedih, terkejut, marah, terus jijik, satu lagi apa ya, aku lupa. Nah, di situ ada tuh banyak. Nah, jadi dari sana kita juga bisa belajar. Cara belajarnya gimana? Nah, cuma ini bahasa Inggris sih. Jadi teman-teman mungkin yang lebih familiar dengan bahasa Inggris ya. Misalnya ketika ada satu kata shame, artinya malu. Iya ya, kapan ya aku merasa malu? Nah, mungkin kita bisa flashback kembali momen-momen, iya ya, ini loh waktu aku merasa malu gitu. Nah, atau mungkin, Oke. nah itu cara yang eh, cukup mudah lah ya bagi kita belajar vocabulary perasaan kita seperti itu. Dan kalau yang tadi Paula bilang, kadang kita kok nggak ngerti ya kenapa kita marah, kenapa kita sedih. Nah, kita perlu belajar namanya kayak self awareness ya, mengembangkan kesadaran diri dan kayak duduk terus bertanya pada diri sendiri, apa sih sebenarnya yang buat aku marah? Apa sih yang sebenarnya buat aku sedih? Dan kita perlu duduk diam dan mendengarkan diri sendiri. Nah, kadang kita enggak mengembangkan keterampilan seperti itu, jadinya ya kalau marah ya udah kita marah aja dan merasa orang lain yang melakukan sesuatu pada diri kita. Padahal, nah di dalam rasa marah itu sendiri kan artinya itu ada
batasan-batasan diri kita yang dilanggar, ada ancaman terhadap diri kita gitu kan. Nah, kita bisa duduk dan kita coba kayak selidiki diri sendiri gitu loh. Dan terimalah dan akuilah ketika mungkin ada perasaan yang nggak enak itu muncul. Oke. Mm-mm. Ini perlu latihan sih. Hmm, hmm. Iya, 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 iya. Oke, itu uh, yang saya kita berarti sebenarnya kita bisa belajar ya, belajar untuk berempati atau setidaknya Benar, lebih aware sama apa yang terjadi sama diri ya. benar, benar, benar. Salah satunya adalah dengan ya bertanya, apa yang buat saya seperti ini? Apa yang buat saya marah? Apa yang buat saya sedih? Nah, kayak dikejar tuh akarnya. Seperti apa? Oke. Nah, tapi sih kadang tuh kita jawabannya tuh nggak tahu gitu. Misalnya ya kayak Hmm. kayak mikir kenapa ya aku marah ya? Kenapa ya? Tahu. Kayak gitu maksudnya kenapa ya aku marah ya? Ya nggak tahu ya. Maksudnya kalau gitu uh, apakah mungkin gitu ya kita lihat di apa yang roda emosi itu kita cari gitu ya perasaan mana yang gitu bisa juga kayak gitu berarti sih. Nah, yang di Atau wheel of emotion itu, dia kan nggak hanya marah. Nah, marah itu dia masih ada cabang-cabangnya banyak gitu. Nah, jadi kita mungkin bisa lihat dengan lebih tepat lagi, oh sebenarnya aku ini marah sebenarnya yang lebih tepatnya apa sih? Nah, itu bisa juga. Kalau misalnya memang kita merasa sulit dan ini jadi sesuatu yang mengganggu bagi kita gitu ya, bisa cari konselor. Kan sekarang banyak yang konseling online juga. ya, Nah, ya. itu bisa jadi salah satu sarana juga untuk menolong kita kayak lebih aware, lebih ngerti, lebih menerima dan mengakui perasaan sendiri. Iya, iya, iya. Mm-mm. Iya, iya, Kadang betul. itu kita itu lebih sulit menerima dan mengakui perasaan-perasaan negatif. Hmm. Mm-mm. Iya, iya. Jadi Ya, itu perlu dipelajari sih. benar, 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 benar. Karena ya itu ya stereotipnya kalau negatif itu lemah, cupu gitu ya. Kayak gitu. Benar, benar. Oke, ini ada pertanyaan yang lain ya, Ci. Mm-mm. Eh, kalau misalnya gitu ya, menghadapi masalah, lalu supaya nggak stres, yaitu memikirkan possibilities yang lain, yang mungkin jalan keluar yang lain gitu mengenai suatu masalah, itu mengarah ke toxic positivity atau enggak? Nah, jadi kan kalau tadi kembali ke artinya toxic positivity, artinya dia hanya boleh berpikiran positif. Nah, kalau ini misalnya dia mencari solusi dari permasalahannya, nah menurut aku sih itu oke. Yang penting dia tidak mengabaikan perasaan negatif yang muncul. Nah, kembali lagi ke apa yang sering diajarkan di dalam keluarga. Ngapain sedih? Cari solusinya. Hmm. Nah, kalau misalnya begitu ada satu hal terjadi, perasaan sedihnya ditekan dan diabaikan, kemudian dia langsung cari solusi. Nah, aku rasa itu enggak terlalu tepat juga. Tapi itu bukan termasuk toxic positivity sih. Nah, tapi Hmm. itu enggak tepat juga karena dia menekan perasaannya langsung cari solusi. Perasaannya ya tetap ada di situ dong, tak terproseskan dong. Nah, yang paling bagus adalah ketika oke ada masalah, perasaannya diakui, perasaannya diproses, ya kemudian dia mencari solusi dari masalah itu dan kan begitu banyak alternatif-alternatif solusi ya. Jadi itu jauh lebih sehat. Jadi perasaannya terproses, solusi juga dipikirkan. Karena ada Oke. orang juga yang tipenya yang mungkin ekstrimnya dia terus saja di dalam perasaan negatifnya, enggak Hmm. enggak bounce back gitu, enggak naik Nggak lagi gitu, bangkit enggak ya. bangkit. Ya benar, dia enggak bangkit, enggak cari solusi. Nah, itu ya salah juga sih. Jadi memang benar-benar harus ada keseimbangannya gitu. Oke. Nah, mungkin ada beberapa teman yang tanya kali ya, kita gimana sih Hmm. cara proses perasaan gitu. Waktu misalnya mungkin jadi bisa ada kasus gitu ya. Misalnya ini waktu hadapi masalah, terus masalah sedih gitu ya, atau merasa putus asa gitu, atau gimana tuh proses perasaan itu maksudnya kayak gimana tuh?
memproses perasaannya. Nah, misalnya ketika kita rasa sedih. Nah, mungkin ada sebagian orang yang kan kayak menekan, terus habis itu pengalihan, misalnya cari makan atau jadi main game. Nah, itu kan memproses perasaan dengan nggak terlalu sehat. Nah, ketika ada perasaan yang perlu untuk diproses, perasaan negatif misalnya kayak sedih atau cemas. Nah, itu kan artinya perlu dikeluarkan. Tapi keluarkan rasa sedih kan bukan kita dengan nangis-nangis di tengah jalan gitu. Kan itu nggak tepat juga. Itu keluarkan, tapi kan itu nggak tepat juga. Nah, misalnya kita bisa cari, misalnya kita lagi sedih. Nah, kita bisa cari tempat yang kita rasa aman. Misalnya di kamar kah, kita izinkan diri kita menangis kah. Kemudian setelah itu, mungkin kalau kita yang suka journaling, nah kita bisa tuliskan apa yang terjadi. Nah, itu bagian dari memproses perasaan. Jadi, membiarkan perasaan itu keluar, tapi dengan cara-cara yang sehat. Contohnya, mungkin yang lebih ekstrim perasaan marah ya. Nah, ketika kita ada rasa marah, kan cenderung orang menekan rasa marahnya. Tapi ada orang lain juga yang langsung marah, maki-maki gitu. Nah, itu kan enggak. Itu memproses perasaan, tapi kan enggak sehat dan enggak tepat juga gitu kan. Nah, gimana kita memproses rasa marah? Misalnya, contohnya, ketika kita ada di dalam tempat yang cukup aman bagi kita, nah kita misalnya curhat dengan teman kita utarakan kemarahan kita, nah itu bisa. Atau misalnya yang kedua, ketika kita merasa kayak perlu teriak gitu. Nah, kita bisa cari tempat yang sepi, misalnya kalau di Pontianak ini ada namanya Sungai Kapuas, di sampingnya kita bisa berdiri, nah mungkin mau diteriak di situ, nah boleh. Atau misalnya kita pakai ini, apa sih namanya, balon tiup itu. Nah, bantal juga boleh. Nah, balon tiup itu juga boleh. Jadi kayak kita ketika tiupkan udara, kayak kita tiupkan keluar kemarahan itu. Nah, itu bisa juga. Nah, itu cara-cara yang jauh lebih sehat dan lebih tepat daripada kita langsung misalnya maki-maki orang itu. Atau misalnya kita mau keluarkan kepada orang yang membuat kita marah, nah itu juga oke, tapi dengan kata-kata yang tepat kan. Kan nggak kita langsung keluarkan semua kebun binatang ke dia gitu kan, tapi kan kita bisa sampaikan kemarahan kita dengan cara yang lebih dewasa dan lebih sehat. Nah, itu bagian dari memproses perasaan itu sih. Kalau perasaan itu yang udah tersimpan lama, misalnya rasa marahnya yang udah tersimpan lama gitu ya, nggak ketemu dengan orangnya lagi, nah bisa pakai cara-cara yang tadi itu. Mau yang pakai bantal yang seperti tadi Paula bilang, atau pakai tiup, atau misalnya mengeluarkan dengan suara, teriak, nah, atau menuliskan. Nah, itu sesuatu yang oke juga. Itu bagian dari memproses perasaan itu. Oke, oke. Itu tuh ya, teman-teman bisa cara-cara yang bisa dilakukan gitu ya, yang sehat. Yang sebelum, berarti sebenarnya sebelum, dan sebelum sampai ke memproses, ada satu hal yang penting, bahwa kita perlu akui dulu kalau memang kita marah. Kita perlu akui dulu kalau kita itu sedih. Mengakui itu penting. Jadi ketika kita mengakui, artinya kita menerima itu sebagai bagian dari diri kita. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap perasaan itu kan. Nah, kita baru bisa proses. Mengakui itu maksudnya kayak, oke, ya gue sekarang gue marah. Gitu. Iya, gue marah banget nih sebenarnya. Gitu. Ya. Berarti memang sebelum kita mencari jalan keluar, kita perlu mengakui dan memproses perasaan itu dulu ya. Ya. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Kita masih ada waktu 10 menitan ya untuk tanya-tanya ke Susan gitu ya soal toxic positivity ini. Nanti kalau ada orang yang bilang gitu ya, sebagai orang Kristen tuh kita tuh cemas, takut, sedih itu kan tandanya tuh kita kurang beriman sama Tuhan gitu ya kan. Tuhan tuh selalu memelihara, Tuhan tuh pasti membuka jalan. Kalau satu pintu ditutup, pintu yang lain dibuka gitu ya. Maksudnya, amin. Gimana kita menanggapi hal itu ya, meresponi pandangan itu? Nah, kalau menurut aku sendiri ini kayak satu konsep yang nggak terlalu tepat
tepat juga sebenarnya ya. Apakah kita sebagai orang Kristen ketika kita cemas, khawatir, takut, apakah tandanya kita kurang beriman atau tidak beriman? Um, Penulis ratapan, isinya ratapan semua Nabi Yeremia kan ya? Apakah dengan dia menuliskan kitab ratapan yang isinya dia sedih semua, kayaknya kalau baca ratapan tuh kayaknya kesedihan, kepiluan, tangisan dan penderitaan. Nah, apakah itu lantas membuat Yeremia itu enggak beriman sama Tuhan? Contoh yang lain, Daud, kalau kita baca di Mazmur ya, wah itu yang paling terkenal itu mungkin yang ini, yang jiwaku mengapa engkau tertekan di dalam diriku. Nah, ketika Daud ngomong kayak gitu, artinya kan dia merasakan jiwa yang tertekan juga. Tapi apakah itu artinya buat dia kayak nggak beriman gitu loh? Menurut aku beriman itu nggak bisa maksudnya disejajarkan dengan ketiadaan rasa cemas, takut, emosi negatif itu. Justru di dalam perasaan-perasaan itulah, ketika kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami ketakutan itulah, disitulah kita belajar bahwa iya, walaupun aku takut, walaupun aku khawatir, ada Tuhan kok. Nah, disitulah justru letak iman kita diuji, diwujud nyatakan gitu loh. Jadi ketika katakan kalau orang cemas, orang takut artinya nggak beriman, nah menurut aku itu nggak oke sih. Karena tokoh-tokoh Alkitab, di dalam Alkitab sendiri membuktikan mereka cemas, mereka takut, mereka meratap, mereka menangis. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri pun ketika Lazarus meninggal, Tuhan Yesus juga menangis gitu loh. Nah, jadi itu bukan berarti kita tidak beriman. Ketika kita cemas, ketika kita takut, bukan berarti kita tidak beriman. Justru karena ada kecemasan dan ketakutanlah di situ iman kita terlihat dan teruji. Gitu sih. Jadi itu konsep yang nggak tepat sih menurut aku ya. Yang nggak beriman itu kalau ya udah merasa masalah itu akhir dari segalanya ya. Kadang orang bisa jatuh ke situ juga waktu ada masalah yang cukup berat, dia merasa udah the end of me. Langsung tamatlah hidupku dan ya udahlah lebih baik aku mengakhirinya. Itu baru nggak beriman ya, karena nggak percaya ada Tuhan yang menolong. Dan benar-benar, dan justru ada kebalikannya. Bisa dibilang orang yang nggak beriman adalah ya dia merasa aku bisa kok dengan kekuatanku sendiri, ngapain ada Tuhan. Aku bisa melakukan semuanya sendiri kok, aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri, aku nggak perlu Tuhan. Nah justru orang-orang kayak gitulah yang bisa dibilang yang nggak beriman gitu loh. Tapi ketika kita takut, ketika kita sedih, tapi kita bisa ingat Tuhan dan kita tahu ada Tuhan. Nah, justru disitulah kita artinya jadi orang yang beriman gitu. Jadi ada rasa cemas, ada rasa takut, itu tidak berarti kita kurang iman. Oke. Iya. Teman-teman ada pertanyaan lain? Ini kayaknya benar-benar insightful banget ya. Aku sampai speechless gitu. Masih mencerna di otakku gitu. Masih dicerna gitu. Iya. Iya, apalagi kan mungkin di masa-masa pandemi ini ya, jadi ya ada banyak orang yang berusaha menghibur diri sendiri, which is itu oke. Tapi ketika kita mengabaikan, mengecilkan segala sesuatu yang terjadi, hal-hal buruk, dan kita benar-benar yang fokusnya hanya semuanya harus positif, nah itu yang enggak oke sih. Itu yang berbahaya bagi kesehatan mental kita secara jangka panjang juga ya, bagi kita sendiri, bagi orang lain juga gitu. Iya.
Ya karena Tuhan juga ciptaan kita dengan perasaan ya. Dan kita nggak bisa Benar, benar, deny itu ya. benar, benar. Oh, Dan kadang itu yang jarang orang pikirkan ya. Orang berpikir hanya semuanya harus logis gitu kan. hmm. Logika itu penting ya, memang penting sih. Tapi harus utuh juga sih. Tuhan ciptakan kita dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan semuanya harus seimbang dan berjalan berbarengan Ya, di dalam hidup kita. Itu ya, baru yang balance dan utuh sih menurut aku. Jadi bukan yang uh, mengagungkan yang satu dan meminimalkan yang lain gitu. ya benar-benar. Kalau kita akhirnya jadi ekstrim ke perasaan kan jadinya terus terus down 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 terus ya. Kadang Bener, terus perasaan tuh kan sensitif. kayak kayak menjerumuskan kita gitu. Tapi Benar, kalau benar, jadi benar. pikiran-pikiran terus juga kita lama akan ada satu masa di mana kita benar-benar Kaku, iya kering. semuanya udah ketumpuk gitu. Mm-mm, mm-mm, Nah mm-mm, mungkin ini sih aku mm-mm. jadi bertanya gitu ya, mungkin gitu ya ada teman-teman yang dengar dia selama ini mungkin nggak pernah mengakomodir perasaannya gitu ya. Dan perasaannya tuh udah numpuk dari lalu-lalu gitu ya, belasan puluhan tahun hidup uh, tidak pernah ada terakomodir gitu ya. Kita harus mulai dari mana gitu sih, harus mulai dari mana untuk oke, gue mau mulai mengakui perasaan itu. Mm-mm. Mulailah dari mana yang kita bisa rasa. Nah, tapi kan um, kebanyakan kayak gini, yang misalnya yang kayak Paula bilang ya, yang udah bertumpuk bertahun-tahun, kadang dia sendiri udah nggak terlalu peka dengan perasaannya sendiri gitu kan. Nah, kalau misalnya memang dia merasa kayaknya kok ada sesuatu yang salah di dalam diriku ya, tapi aku nggak ngerti nih apa yang salah dan harus mulai dari mana. Nah, silakan cari misalnya hamba Tuhan, cari Paula, atau misalnya cari konselor untuk menolong untuk kayak membuka lapis demi lapis gitu. Karena kan manusia itu kompleks ya. Enggak seperti oke, kita lakukan 1, 2, 3 habis itu pasti selesai. Nah, enggak kayak gitu. Manusia itu muter sana, muter sini, kompleks banget. Nah, jadi perlu bantuan dari orang untuk menolong kita membuka, memilih, memilah, dan memproses itu semua. Nah, jadi jangan takut untuk minta bantuan juga sebenarnya. Ketika kita nggak bisa, nah kan ada orang-orang lain yang memang kayak dilatih untuk itu gitu kan. Jadi ya silahkan cari bantuan. Bukan berarti kalau misalnya datang ke konselor itu artinya kayaknya kita udah punya masalah yang berat banget, kayaknya udah gila gitu. Karena ya stereotip sampai saat ini ya, ketika orang datang konseling artinya dia udah di ujung tanduk, udah masalah yang berat. Padahal nggak harus seperti itu sih. Jadi ketika kita merasa kayaknya ada sesuatu yang salah, tapi aku nggak tahu di mana dan kayaknya aku pengen tahu, aku mau jadi lebih produktif, aku mau jadi lebih oke, nah silahkan cari konselor ataupun cari hamba Tuhan yang mungkin bisa mendampingi seperti itu. Mm-mm. Nah itu uh, undangan buat teman-teman yang mungkin selama ini udah menumpuk gitu ya dan nggak tahu dari mana. uh, Jangan sungkan, jangan takut untuk mencari bantuan gitu ya. uh, Benar-benar. Sini sini atau aku lalu juga aku pernah bilang yang halo konselor ya saat gitu ya, itu Ah, ya, teman-teman benar-benar. bisa dari sana, ada Mm-mm, teman-teman mm-mm. konselor juga yang akan membantu. Benar. Nah, di Halo Konselor itu ada sekitar berapa ya, 20-an konselor juga yang tergabung di sana. Jadi, teman-teman feel free aja untuk bisa kontak dan janjian untuk ngobrol 1, 2 kali pun it's okay daripada nggak pernah gitu kan. Mm-mm. Ya, oke. Oke. Ya teman-teman, gimana? Semuanya kayaknya udah jelas banget sih ya. Tinggal gimana kita jalaninnya sih ya menurut aku ya. Jalanin uh, perasaan itu, terus kita juga jadi pendengar yang baik tadi si Susan juga kasih tahu Benar, untuk nggak langsung cepat menanggapi memberi jawaban, tapi ya dengar aja gitu ya apa yang
dia lagi rasa. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Fokus pada dirinya, bukan apa yang kita mau jawab. Itu yang paling penting sih, Paula. Pada dirinya. Tapi benar juga sih ya, kalau kita datang ke orang curhat kan sebenarnya kita pengennya didengerin ya. Sebenarnya kalau kita pikir ya, kalau teman-teman datang orang untuk curhat kan pasti teman-teman berharapnya dia dengerin ya, bukannya ya mungkin ada beberapa yang minta solusi gitu, tapi kan pasti awal-awalnya berharapnya didengerin ya. Ya juga. Mm-mm. Mm-mm. Oke, Susan, aku pikir ini udah komplit sih ya. Menurut aku banyak hal yang kita belajarin sama-sama. Kira-kira buat closing statement nih, Susan mau menyampaikan apa soal toxic positivity ini? Oke, thank you buat teman-teman yang udah dengerin. Jadi positif tentu saja itu oke. Tetapi ketika berlebihan dan akhirnya menyangkali emosi-emosi negatif yang sebenarnya ada dan muncul, nah di saat itulah tidak oke. Kita harus jadi orang yang seimbang dengan positif, tapi juga kita tidak mengabaikan apa yang negatif. Karena justru kadang di dalam hal-hal negatif, di dalam penderitaan, di dalam emosi-emosi yang sulit, justru di sanalah kita bisa mendapatkan begitu banyak pertumbuhan, begitu banyak insight, begitu banyak pendewasaan bagi diri kita. Nah, sama seperti Tuhan Yesus juga ya, di dalam penderitaannya lah justru kita semua mendapatkan penebusan itu. Bukan di saat uh, ada pesta, bukan di saat hal-hal baik terjadi, tapi justru di dalam salib, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan menjalani Via Dolorosa itulah kita manusia mendapatkan keselamatan. Nah, seperti itu juga emosi negatif kita, walaupun sulit, walaupun bergumul, nah kita perlu hadapi karena di dalam sanalah kadang ada pertumbuhan yang paling indah yang mungkin akan terjadi di dalam hidup kita. Mungkin itu aja, Paula. Thank you untuk teman-teman yang sudah berikan kesempatan untuk sharing pada malam hari ini. Iya, aku jadi ingat lagu What if your blessing comes to raindrop, what if your healing comes to teardrop. Iya, iya. Siapa yang nyanyi ya? Aku lupa namanya. Iya, iya, iya. Malah itu benar sih, Ci. Kita kadang di kondisi kita mungkin putus asa, kita merasa nggak ada harapan, di situ Tuhan jauh lebih dekat ya, karena karena kita kayak udah nggak bisa berbuat apa-apa, di situ kita baru merasa miskin di hadapan Allah. Bahwa aku Benar butuh sekali. Tuhan ya. Iya, benar sekali. Ini ini pas banget ya, aku kan promosiin KTBRG kan ya, ada bahan baru, kosong supaya dipenuhkan. Jadi ada Wow. sebuah quotes yang menarik, waktu hidup merampas segala sesuatunya, disitulah Tuhan Yesus memberikan segalanya. Wih, keren. Coba ulang, Pau. Di saat hidup. Di saat hidup merampas segala sesuatunya, disitulah Tuhan Yesus memenuhkan kita gitu ya, memberi kepenuhan buat kita ya. Gitu. Wah, Kyle, amin. Kyle Idleman sih, bukan aku sih. Kyle Idleman. Oke, teman-teman, thank you juga buat si Susan yang udah sediain waktunya buat ngobrol-ngobrol Sama-sama. sama teman-teman remaja Gereja Kristus Ketapang. Ini dari Pontianak nih, kita bisa ngobrol ya, Susan nih. Thanks to teknologi, thanks to God, kita bisa ketemuan secara virtual. Iya, Thank you sih untuk waktunya, untuk setiap insight yang dikasih. Terima kasih juga buat teman-teman sama-sama. yang udah join hari ini. Jangan lupa besok ada ibadah. Teman-teman jangan lupa untuk beribadah ya, untuk datang kepada Tuhan. Itu sebuah undangan buat kita bisa berelasi sama Tuhan, dan teman bisa ingetin teman-teman kalian atau orang tua kalian, keluarga kalian. Jadi bisa ibadah bareng besok
jam 8 dan 10.30 di YouTube-nya Gereja Kristus Ketapang. Teman-teman jangan miss itu ya, karena itu hal yang sungguh berharga buat kita. Oke, untuk mengakhirinya, boleh minta tolong si Susan menutup dan memberkati setiap kita ya, yang hari ini hadir. Ya, saya tutup dalam doa ya. Ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menciptakan kami utuh dengan pikiran, dengan perasaan, dan juga dengan kehendak. Dan biarlah kami boleh memakai semuanya itu di dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh memakai semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga pikiran kami, perasaan kami, dan juga kehendak kami itu semua boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa bagi setiap teman-teman remaja di Gereja Kristus Ketapang. Tuhan, kami berdoa, menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam masa remaja mereka, hidup mereka yang sedang bertumbuh, hidup mereka yang sedang dibentuk oleh Tuhan, ini juga boleh menjadi sesuatu yang akan berdampak besar bagi orang-orang di sekitar mereka. Bapak, kami berdoa biarlah hikmat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan yang boleh terus menyertai mereka. Demikian juga dengan Paula, Tuhan, Engkau memberikan dia segala hikmat yang dibutuhkan untuk melayani Engkau. Tuhan, Engkau yang boleh terus memberkati dia di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Dan biarlah dia boleh menjadi berkat di gereja di mana Tuhan boleh pakai dia. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan untuk setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Waktu istirahat kami malam ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Ci, Ya. sekali lagi. Sama-sama, jaga kesehatan. Yo Ci, betul. Sip. God bless semuanya. Thank you Ci. See you. See you. Bye-bye.